pagi anak-anakku semua, kita bertemu lagi di mata kuliah Public Speaking. Sekarang kita akan bahas topik yang ke-13, yaitu menjadi public speaker yang profesional dan handal. Ada beberapa topik yang akan kita bahas di dalamnya. Yang pertama adalah pentingnya memiliki wawasan yang luas. Yang kedua adalah pentingnya memiliki sense of humor. Kemudian yang ketiga adalah pentingnya creative thinking dalam menghadapi audiens. Yang keempat adalah pentingnya evaluasi diri dan menggali potensi diri. Yang kelima adalah penggunaan bahasa yang sesuai konteks dan audiens. Yang keenam adalah penggunaan bahasa yang sesuai konteks dan audiens. Yang ketujuh adalah strategi komunikasi efektif yang diinginkan khalayak. Oke, section 1. Pentingnya memiliki wawasan yang luas. Istilah wawasan berasal dari kata wawas, bahasa Jawa, yang berarti pandangan, kemudian tinjauan, dan penglihatan. Istilah wawasan berarti cara pandang dan cara melihat atau cara tinjau. Ciri orang yang berwawasan luas ditandai dengan kemampuan dalam berpikir dan juga dilihat dari seberapa luas pengetahuan yang dia miliki. Berikut ini 5 tips menjadi orang yang berwawasan dan berpengetahuan luas. Yang pertama adalah tanamkan rasa keingintahuan dalam diri. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca buku, kemudian belajar secara berulang-ulang. Temukan mentor dan teman yang akan membimbingmu. Kemudian belajar berbagi ilmu kepada banyak orang. Oke, berikutnya adalah pentingnya memiliki sense of humor. Menurut KBBI, humor adalah sesuatu yang lucu atau keadaan yang menggelikan hati, kejenakaan ataupun kelucuan. Menurut Hartanti, humor merupakan sifat dari sesuatu atau situasi yang kompleks yang menimbulkan keinginan untuk tertawa. Setiawan juga menyatakan bahwa humor merupakan gejala mental yang merangsang individu cenderung untuk tertawa sebagai reaksi mental. Penelitian yang dilakukan oleh Praditya di tahun 2015 mengungkapkan bahwa humor merupakan fasilitas interaksi sosial, sehingga melalui humor seorang bisa membangun kedekatan dengan orang lain. Sense of humor dalam bahasa Indonesia biasa disebut sebagai kepekaan humor. Jadi sense of humor sendiri merupakan multidimensi dan di dalamnya terdapat kemampuan untuk membuat humor, mengenali humor, mengapresiasi humor, menggunakan humor sebagai mekanisme coping dan untuk mencapai tujuan sosial. Manfaat sense of humor. Yang pertama, membantu manusia beradaptasi. Yang kedua, membantu individu dalam public speaking. Yang ketiga, dalam presentasi dapat membantu public speaker terus berhubungan dengan khalayak. Seperti yang diketahui, engagement adalah salah satu faktor yang ada dalam setiap sisi presentasi. Tidak hanya itu, kondisi psikis, fisik khalayak juga akan tetap segar serta antusias saat mereka tertawa. Humor juga mampu membantu khalayak untuk mengingat poin yang disampaikan oleh public speaker. Oke, yang ketiga, seksi yang ketiga adalah pentingnya creative thinking dalam menghadapi audiens. Creative thinking adalah kemampuan berpikir yang dimiliki oleh seseorang individu dan dapat menuntun seseorang tersebut pada pemikiran yang penuh dengan kreativitas sehingga dirinya dapat menciptakan sesuatu yang baru dan unik berbeda dengan karya-karya sebelumnya. Ada 4 keterampilan teratas yang ada dalam creative thinking. Yang pertama adalah keterampilan analitik atau analytical. Yang kedua adalah keterampilan dalam berpikir secara terbuka, open-minded. Keterampilan penyelesaian masalah, problem solving. Keterampilan dalam berkomunikasi, komunikasio. Oke, kemampuan problem solving bisa ditingkatkan dengan cara berikut. Yang pertama, kita bisa mengubah pola pikir kita. Kemudian kita terapkan mind mapping, lakukan secara bertahap, jangan sungkan meminta bantuan dan nikmati prosesnya. Sesi yang keempat, pentingnya evaluasi diri dan menggali potensi diri. Istilah wawasan berasal dari kata wawas, tadi yang bahasa Jawa ya. Kalau kita beralih lagi ke apa itu evaluasi? Evaluasi adalah asalnya dari bahasa Inggris. Evaluation-nya berarti penilaian atau penaksiran ya. Jadi evaluasi diri adalah menilai kemampuan diri sendiri. Berikutnya adalah cara untuk melakukan evaluasi diri. Yang pertama, beri waktu pada diri sendiri, jujur pada diri sendiri, mengidentifikasi apa yang menjadi kelemahan dan kekurangan kita. Kemudian temukan apakah kelemahan tersebut dapat diatasi dan strategi apa yang bisa dilakukan untuk mengatasinya. Potensi non-fisik terdiri atas intelligent question, emosi quotient, EQ, atau kecerdasan emosi, adversity question, atau kecerdasan dalam menghadapi kesulitan, spiritual question,
atau kecerdasan spiritual. Berikut cara untuk mengembangkan potensi diri. Yang pertama, cobalah hal baru yang memotivasi. Kita mengejar impian sendiri dan ciptakan kebiasaan yang baik. Bersikap terbuka terhadap kritikan. Oke, penggunaan bahasa yang sesuai dengan konteks dan audien. Yang pertama, khalayak diartikan sebagai sekumpulan orang yang menjadi pembaca, mendengar, pemirsa berbagai media. Cara membedakan beberapa kadar keikutsertaan dan keterlibatan khalayak diantaranya adalah khalayak pertama dan tersebar, khalayak kedua dan khalayak ketiga. Komunikasi massa termasuk dalam public speaking. Ciri-ciri komunikasi massa adalah sebagai berikut. Komunikasi massa berlangsung satu arah. Komunikator pada komunikasi melembaga media massa dan dari pembicara sebagai saluran atau yang menyampaikan komunikasi merupakan perwakilan dari lembaga tersebut. Pesan pada komunikasi massa bersifat umum. Berikutnya adalah usaha agar khalayak menjadi pendengar yang aktif. Yang pertama, pembicara harus memberikan pengantar yang menarik perhatian khalayak. Yang kedua, menciptakan kewibawaan. Yang ketiga adalah menciptakan landasan pengetahuan yang sama. Oke, kita beralih ke seksi yang keenam. Penggunaan bahasa yang sesuai konteks dan audiensi. Penggunaan bahasa yang sesuai konteks dan audiensi dalam public speaking penting bagi pembicara untuk memahami khalayak audiens dengan menganalisa dan memberikan metode komunikasi yang efektif. Mengapa penggunaan bahasa perlu diperhatikan dalam public speaking? Karena beberapa golongan audiens tertentu tidak bisa menerima penjelasan mengenai argumen atau penyampaian dibuat hanya dengan ilmu yang kita ketahui saja. Dalam kasus ini kita harus menggunakan gagasan-gagasan umum yang diketahui banyak orang sebagai alat persuasi sehingga tercapainya tujuan penyampaian. Berikutnya adalah jenis-jenis cara berbicara dan penggunaan bahasanya dalam satu acara. Yang pertama berdasarkan situasinya, ada formal, ada informal, kita sesuaikan otomatis. Yang kedua berdasarkan tujuannya, berbicara menginformasikan, melaporkan, memberitahukan. Berbicara yang membujuk, mengajak atau meyakinkan, dan bicara menghibur, jelas beda. Penggunaan bahasa yang sesuai dengan konteks dan audien akan membuat komunikasi yang efektif antara pembicara dan audien. Berbicara dengan orang dewasa tentunya akan berbeda. Pembicara hendaknya dapat memahami gaya masing-masing audien dalam berbahasa. Dengan mengetahui audien sebagai pembicara harus berpandai-pandai dalam memilih kata yang akan digunakan dalam penyampaian informasi dan tujuan pembicara. Bahasa yang dipakai harus sesuai dengan bahasa yang mudah dipahami oleh audiens. Seksi 7, strategi komunikasi efektif yang diinginkan khalayak. Teknik terpenting dalam komunikasi yang paling penting adalah mendengar. Kita akan dengar ada satu rumus terapi komunikasi menurut Oh Suyang. C sama dengan he kali P kali R. C itu adalah communication. He adalah question, pertanyaan. P itu adalah prize, pujian. Dan R adalah reaction, reaksi. Jadi dalam dialog ada aturan 1, 2, 3. Yaitu sekali berbicara, 2 kali mendengarkan, 3 kali memberikan umpan balik. Paham ya? Aturannya 1, 2, 3. Sekali berbicara, 2 kali mendengarkan, 3 kali memberi umpan balik. Komunikasi tidak akan terwujud apabila tidak ada ketertarikan sama sekali terhadap lawan bicara. Berbicara tanpa ketertarikan sama saja dengan berbicara dengan tembok. Oke, cara berkomunikasi dengan orang asing yang baru dikenal. Sesuai dengan aturan dialog, untuk memulai berkomunikasi dengan orang asing adalah berbicara. Kita tanyakan namanya dulu, asalnya, kemudian pekerjaan atau pendidikan yang tempuh. Selanjutnya kita lawan bicara menjelaskan dirinya pada Anda. Kemudian lawan bicara nanti pasti akan bicara menanya balik dengan pertanyaan sama. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum menjelaskan diri Anda pada audien atau lawan bicara yaitu, yang pertama, kita gunakan kata kunci. Yang kedua, kita tingkatkan nilai diri secara bertahap. Kemudian menghindari ucapan yang membuat ilfil, berbicara dengan lugas dan penuh percaya diri. Ada 5 mantra untuk meningkatkan percaya diri. Yang pertama, salam, senyum, berbicara menatap, kemudian jelas, percaya diri, ekspresi gerak tubuh sesuai sama isi, memberikan kesan positif. Jadi kita harus berbicara menarik dengan cara menatap lawan bicara dan mengucapkan sesuatu yang logis. Demikian materi pada pagi hari ini. Kita akan berjumpa di topik yang berikutnya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.